Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di subuh ini Allah telah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga bisa mengikuti kajian subuh yang setiap Ahad pagi dilaksanakan dalam rangka bertawabul ilmi. Mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu juga shalawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya yang mengikuti tuntunannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa mari kita buka kajian ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pagi ini yang semula jadwalnya biasa Pak Ustaz Cecep, sekarang kebetulan beliau ada berhalangan karena melaksanakan umroh. Pagi ini akan dibawakan oleh Ustaz Yusuf Rijal dengan membawa tema Saum Ramadan, karena sebentar lagi kita akan insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan Ramadan ini. Untuk itu mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu kepada kita, dan apabila nanti akan ada pertanyaan ataupun apapun untuk penjelasannya, ada ruang dan waktu untuk nanti sesi tanya jawab. Untuk itu kepada Pak Ustaz Yusuf dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa atbihi ila yaumi yajqih, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan, wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu wa inna sadaqatu fikakum minan nar. Al hadis. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tiada rotan akal pun jadi. Pak Ustadz Cecep tidak ada, biar Yusuf yang ada di sini. Sebulan yang lalu sudah dijanjikan atas usulan kita Pak Cecep yang akan membahas tentang saum Ramadan, karena 2 minggu lagi kita akan insya Allah melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, pada kesempatan ini mari kita berdiskusi membahas Quran dan hadis tentang saum Ramadan, dengan harapan saum kita nanti
bisa lebih sempurna. Karena kesempurnaan ibadah tentu menjadi harapan kita semua. Di mukadimah tadi saya bacakan surat Al-Baqarah 183 dan 184. Itu sebagai salah satu perintah saum kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diperintahkan atau diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah Allah perintahkan kepada kaum sebelum kita. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Dari ayat 183 ini ada 3 bahasan. Yang pertama, perintah puasa kepada orang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Kemudian puasa ini juga telah diperintahkan, diwajibkan oleh Allah kepada kaum sebelum Nabi Muhammad. Tujuan akhirnya bertakwa, menjadi orang bertakwa. Sebelum Nabi Muhammad yang kita tahu paling sekarang yang dilaksanakan oleh Nabi Daud, sehingga disunatkan bagi kita, namanya puasa Daud, selang sehari. Pada zaman nabi-nabi yang lain kita tidak tahu puasanya bentuknya bagaimana. Hanya yang sekarang kita lakukan adalah puasa bulan Ramadan. Kemudian orang yang beriman yang bagaimana yang diwajibkan puasa? Menurut para fuqaha, ahli fikih, syarat wajib puasa itu ada 4. Syaratnya, syarat wajib. Jadi diwajibkan kepada orang Islam yang pertama. Yang kedua, berakal. Yang gila tidak perlu puasa, tidak diwajibkan. Kemudian yang ketiga, balig. Nah, balig ini definisinya banyak. Dalam arti dulu yang disebut balig itu laki-laki sudah bermimpi, perempuan sudah haid. Dulu begitu. Sekarang belum bermimpi dan belum haid juga, sekarang sudah balik banyak. Anak-anak itu sudah balik. Itu berarti kewajiban kita sebagai orang tua memberitahu kepada anak cucu kita bahwa kalian sudah wajib berpuasa. Sebaiknya ya sebelum balik juga kita sudah memerintahkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang keempat, nah syarat yang keempat, syarat wajib itu puasa. Puasa itu berkemampuan. Karena ada yang sudah balik, yang sudah tua tidak diwajibkan puasa. Terutama ibu-ibu. Kalau haid dan nifas kan tidak wajib puasa. Jadi hukum itu bisa berubah karena situasi dan kondisi. Puasa diwajibkan bagi orang mukmin, tapi jadi haram bagi orang ibu-ibu yang haid dan nifas, jadi haram. Jadi hukum bisa berubah karena situasi dan kondisi kita sebagai pelaksananya. Banyak hukum yang berubah dari wajib menjadi haram, dari sunat menjadi makruh. Contohnya yang wajib jadi haram itu puasa bagi mereka yang tidak memenuhi syarat wajib itu. Kemudian ada syarat sah. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib, Islam, baligh, berakal, puasa. Puasa itu seperti tadi memenuhi syarat. Kemudian kalau syarat sah, nah kalau syarat sah lain. Syarat sah itu yang balighnya itu dirubah menjadi tamyiz. Kalau tadi wajibnya itu diwajibkannya kepada orang yang baligh. Kalau sahnya yang tamyiz sah. Yang tamyiz itu siapa? Anak-anak yang sudah tahu baik buruk tapi belum baligh.
anak 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, sah puasanya. Walaupun dia tidak wajib. Yang sah puasanya ini pahalanya untuk siapa? Tentu untuk orang tuanya. Sehingga kita sering mungkin pernah mengalami sejak kecil puasa sampai jam 9 dulu. Terus sudah kuat sampai zuhur, sampai asar. Nah sudah agak usianya bertambah, bisa sampai maghrib. Kita beri hadiah biasanya begitu. Untuk memotivasi anak. Nah itu sah puasanya dia. Walaupun tidak wajib bagi dia, tapi puasanya sah. Jadi syarat sah puasa berbeda dengan syarat wajib. Tapi perbedaannya sangat sedikit. Karena syarat sah puasa itu Islam, tamyiz, niat. Niat awas, niat itu syarat sah puasa. Puasa tidak niat, tidak sah puasanya. Kemudian suci dari haid dan nifas. Dan yang kelima, meninggalkan semua hal yang membatalkan puasa. Nah dalam niat juga, nah ini dalam masalah ibadah itu perbedaan sering terjadi. Niat puasa menjadi syarat sah. Tapi praktek niat, nah praktek niat ada perbedaan. Ada yang berniatnya itu harus setiap malam. Ada yang berniatnya sekali saja di malam pertama. Nawaitu sauma ramadhana kulihi. Aku berniat puasa selama bulan Ramadan. Ada yang nawaitu sama wadin, habis tarawih itu nawaitu sama wadin andai dan seterusnya niat puasa. Saya sarankan ini. Kan dua-duanya boleh. Niat yang tiap malam dan niat yang 1 bulan sekali. Saya sarankan nanti siapapun imamnya di masjid kita, pada malam pertama 2 niatnya itu disampaikan, diikuti oleh makmum. Jadi niat tiap malamnya ada, niat sebulannya ada. Ini kita untuk menjaga. Kalau kita niat siap setiap malam, suatu saat habis buka ketiduran, bangun subuh, berarti kita tidak niat, maka puasanya tidak jadi. Tapi kalau di malam pertama niat 1 bulan, tercoverlah kekurangan niat pada malam-malam tertentu karena sesuatu hal. Jadi niat di malam pertama sebaiknya di2 kalikan niatnya, niat yang harian dan niat yang sebulan. Itu untuk menghindari. Kemudian di ayat berikutnya tadi di ayat 184. Ayyaman ma'dudat. Puasa itu beberapa hari yang ditentukan. Sungguh firman Allah itu sangat fleksibel. Tidak disebutkan puasa Ramadan 30 hari, 29 hari, walaupun bulan Hijriah itu, bulan Qamariyah itu ada 29, ada 30. Pertama tidak disebutkan 29 dan 30 hari. Disebutkannya beberapa hari tertentu. Kenapa? Karena kalau dikatakan 29 atau 30, bagaimana dengan ibu-ibu? Baru 2 minggu dia sudah haid atau nifas. Berarti hanya 2 minggu. Atau sedang haid, kemudian sisanya sekian hari puasa. Jadi disebutkan beberapa hari itu bisa kurang dari 29, bisa kurang 30 bagi yang khusus yang begitu. Puasa yang 29 dan 30 itu sudah mutlak.
Karena bulan Komariah itu hanya 29 dan 30, berbeda dengan bulan Syamsiah, bulan Masehi. Kalau Masehi itu ada 28, ada 29, ada 30, ada 31. Khusus Februari namanya bulan kedua, nah itu ada 28, 29. Kalau tahun kabisat itu jumlah tahun yang bisa dibagi 4 itu 29 hari. Tapi kalau tahunnya tidak bisa dibagi 4, bukan tahun kabisat, Februari itu 28. Jadi bulan Syamsiah 4 tahun sekali, Februarinya 29, 3 tahunnya 28, bulan yang lainnya 30 dan 31. Kalau orang ekonomi dulu menghitung bulan Syamsiah itu di sini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi kalau yang nonjol 31. Januari, Februari ini kurang dari 31. Maret dulu begitu. Waktu saya belajar di sekolah, nggak tahu sekarang berlaku tidak itu hitungan begitu untuk mengingat-ingat. Tapi kalau bulan Komariah itu 29 dan 30. Hanya bedanya itu tentang bulan Syamsiah dan bulan Komariah. Kalau bulan Syamsiah tidak ada perbedaan. Januari seluruh dunia 31. Februari antara 28 dan 29 seluruh dunia sama. Tapi bulan Komariah ada perbedaan. Ada yang 29, ada yang 30. Sering kita terjadi di bulan Ramadan. Ada yang mengambil 29 hari, ada yang mengambil 30 hari. Mengapa berbeda? Karena walaupun dalilnya satu, tapi penafsirannya yang berbeda. Sekarang apalagi khusus Ramadan ini. Di Quran disebutkan bahwa untuk memulai menentukan bulan itu dengan hilal. Di hadis juga begitu. Perkembangan ilmu falak adalah hisab. Ilmu hisab itu sama, ilmu hisab. Tapi masalah hilal yang berbeda sekarang di kita. Perbedaannya di mana? Dari ketinggian. Mengapa? Misalkan bulan Ramadan diawali misalkan hari ini, tapi ada yang besok. Perhitungan hisabnya mungkin sama, tapi hilalnya sama, tapi menentukan awal Ramadannya yang berbeda. Seperti kita ketahui bahwa Kementerian Agama se-Asia Tenggara menyepakati bahwa hilal itu 3 derajat baru masuk tanggal Ramadan. Tapi pendapat ulama di kita dan di beberapa negara tidak perlu 3 derajat. 0, sekian juga kalau sudah terlihat bulan sudah masuk Ramadan. Nah di sana perbedaannya. Jadi ada yang harus 3 derajat, ada yang kurang dari 3 derajat. Bagaimana sikap kita? Tergantung kita mau ngambil yang mana. Terserah kita mau ngambil 3 derajat, mau ngambil kurang 3 derajat, bebas kita. Bebas. Jangan sampai kita ragu-ragu, ini hari ini tetangga saya hari ini, yang sebelah besok. Jangan begitu. Yakinkan saja diri kita mau ikut yang mana. Itu bukan taklid, karena kita sendiri tidak bisa menghitung melihat bulan tidak bisa. Kalau hisab mungkin ada yang bisa ya, ada yang bisa. Atau kita bertanya kepada yang bisa hisab. Itu di awal saja Ramadan sudah ada perbedaan. Hanya bagi kita yang jelas bulan Komariah itu ada 29, ada 30. Ada 29, ada 30. Belum lagi di akhir nanti. Di akhir. Karena puasa di hari Idul Fitri itu haram.
Bagi yang berpuasa lebih awal, Idul Fitrinya puasa terakhir bagi yang belakangan. Itu masalah lagi. Jadi kita harus punya keyakinan dan pemahaman yang pasti tentang awal Ramadan itu. Kemudian tadi disebut ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Apabila di antara kalian melakukan perjalanan safar atau sakit sehingga tidak bisa berpuasa, maka gantilah puasanya di hari setelahnya sesuai dengan hari yang kita tinggalkan, tidak puasa. Muncul lagi ini masalah di sini. Apabila sakit atau safar, maka dibolehkan tidak puasa, dikodok setelah puasa. Muncul lagi, safar yang bagaimana? Boleh tidak puasa itu dan harus mengkodok nanti. Nah, bagi kita pedomannya, safar yang tidak perlu atau bisa tidak puasa diganti itu, yaitu safarnya safar persyaratan qashar. Karena yang disebut safar dari sini ke Cimahi juga safar. Nah, asal dari Bandung lah mau ke Cimahi karena perjalanan tidak puasa aja lah nanti dikodok. Tidak bisa membuat aturan sendiri. Safarnya itu syaratnya harus safar seperti syarat safar sholat qashar. Syarat qashar. Beda dengan jamaah. Kalau jamaah kan tidak hanya safar, karena sesuatu juga bisa jamaah. Tapi syarat safar itu ada perjalanan jauh tertentu. Meskipun dalam perkembangannya perjalanan itu dipermudah dengan perkembangan kemajuan. Bandung Jakarta 4 jam, 3 jam pakai darat. Tapi kan pakai pesawat setengah jam sampai. Nah, jadi yang pada akhirnya menentukan praktek sholat yang diberikan keringanan, praktek ibadah yang diberi keringanan oleh Allah itu diri kita sendiri yang menentukan. Hanya kita lah yang tahu. Sholat boleh duduk, boleh tidur. Yang menentukan membolehkannya itu siapa? Fisik kita. Fisik dan mental kita yang menentukan. Karena nanti di ayat terakhirnya itu, ayat 184-nya itu ada nanti. Kita bahas satu per satu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, bagi yang berat melaksanakan puasa. Nah, ini berat juga, definisi berat di sini, menafsirkan berat di sini pasti berbeda-beda juga. Jadi yang berat boleh tidak puasa, tidak perlu qada, cukup dengan fidyah. Puasa ditinggalkan sehari, memberi makan sehari kepada fakir miskin. Itu fidyah. Fidyahnya itu bisa dilakukan setelah Lebaran. Nah, berat yang bagaimana? Berat di sini. Pertama, yang sakit tidak sembuh-sembuh sakitnya. Sakitnya itu sudah parah begitulah. Sehingga secara medis dilihat untuk sembuh dan kuat berpuasa sulit. Yang kedua, yang pekerja berat. Boleh fidyah itu. Pekerja berat, misalkan kalau dulu sering dicontohkan dengan penarik beca, karena sehari-harinya kerja berat narik beca, dia boleh tidak puasa dengan membayar fidyah. Atau pekerja-pekerja lain yang memang dia tidak akan bisa bekerja kalau tidak makan dan minum. Nah, itu ukurannya siapa? Diri dia sendiri yang menentukan. Sebab tidak sedikit orang yang pekerja berat tapi berpuasa.
Kemudian faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Nah ini, bagi siapa yang mampu mengerjakan ini lebih baik baginya. Karena apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah itu. Jadi kunci menentukan pekerja berat, sakit, keras, itu dirinya sendiri yang menentukan. Karena alasan apapun dialah yang merasakan. Sakit keras, kemudian yang tua renta sudah tidak kuat berpuasa, tidak perlu qada. Kalau di waktu puasa Ramadan saja tidak kuat, apalagi qada nanti puasanya sendiri. Jadi yang merasakan berat itu dianya sendiri yang menentukan. Saya nggak kuat nih puasa, kan ada yang begitu. Saya nggak kuat puasa, ya nggak apa-apa lah nggak puasa. Udah puasa bukan kewajiban Anda. Puasa itu kewajiban bagi orang yang beriman. Paling candanya begitu kalau orang-orang yang saya sih nggak kuat di puasa tuh. Jawabnya gitu aja karena dia melecehkan hukum. Jawabannya dengan pelecehan juga. Jadi itu ya, kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, kewajibannya itu. Jadi apabila safar dan sakit qada. Apabila haid nifas itu termasuk sakit di dalamnya, itu qada. Nah, muncul lagi, bagaimana dengan ibu yang menyusui? Ini ada yang dua pendapat. Ibu hamil dan ibu yang menyusui, ada dua pendapat menggantinya. Ada yang harus qada, ada yang cukup fidyah, dan ada yang berpendapat qada ya fidyah. Jadi jangan heran kalau ada tiga pendapat itu, tiga-tiganya boleh. Karena perbedaannya, dia yang hamil atau yang menyusui tidak puasanya itu khawatir dengan apa? Khawatir kepada bayinya di dalam kandungan, atau khawatir kepada bayi yang sedang disusui, atau khawatir kepada dirinya. Nah itu jadi tolok ukur. Jadi tolok ukur. Kekhawatiran itu menjadi penentu apakah dia fidyah atau qada. Tapi yang selamat, fidyah itu kan lebih ringan, yang berat qada. Yang lebih sempurna ya fidyah ya qada. Fidyahnya sedekah saja lah, lebih bagus itu. Jadi kalau di antara kita ada berbeda, saya cukup fidyah aja silakan, saya cukup qada aja silakan. Oh kalau saya ya fidyah ya qada, ya lebih bagus itu, lebih sempurna. Artinya fidyahnya itu bisa dimasukkan sedekah. Sebab tasaddaqu fika minan nar, bersedekah itu akan membebaskan diri dari api neraka. Kemudian ada hadis qudsi. Hadis qudsi tentang puasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadis qudsi itu firman Allah. Jadi bedanya, kan ada Quran, ada hadis. Ada hadis qudsi. Yang disebut hadis qudsi itu firman Allah, tapi kalimatnya dibuat oleh Nabi. Kalau firman Allah kan Quran. Kalau ucapan Nabi, perbuatan Nabi hadis. Tapi kalau hadis qudsi, firman Allah tidak melalui malaikat Jibril, diucapkannya, dibikin kalimatnya oleh Nabi. Itu hasil hadis qudsi. Makanya ini hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kalau hadis qudsi bukan qala Rasulullah, tapi qala Allah.
Qala Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adam lahul illa siyam, fa innahu li wa ana ajibihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua amal perbuatan, kullu amal ibni Adam, semua amal perbuatan anak Adam, lahu adalah miliknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajibihi, karena sesungguhnya puasa hanyalah kepunyaanku, kata Allah. Jadi puasa itu kepunyaanku, kata Allah. Akulah yang akan memberi pahalanya, kata Allah begitu. Jadi puasa itu berbeda dengan ibadah yang lain. Karena apa? Logikanya begini, ibadah puasa itu, puasa dan tidak puasa tidak diketahui. Seseorang ngaku puasa padahal tidak puasa, kita tidak tahu. Tapi kalau orang ibadah yang lain, saya suka ke masjid, ngakunya misalkan, tapi jarang kan kelihatan. Tapi kalau puasa tidak, puasa tidak. Jadi keistimewaannya itu di sana. Kemudian hadis yang lain, hadis mutlaqat alaih, man shoma ramadhana, barang siapa berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan hanya mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dia diampuni dosa-dosanya yang lalu. Itu keistimewaan ibadah puasa. Jadi dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cekap diskusi lah. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, masih ada 1/4 jam sebelum dilanjut. Barangkali ada yang perlu kita bahas bersama, kita diskusikan. Tujuan kita satu, walaupun berbeda, mencari kesempurnaan ibadah puasa dan mencari ketenangan beribadah puasa. Tidak ada lain. Karena perbedaan itu setiap ibadah pasti ada. Karena kalau ada dalil, ada contoh, bagus. Ada dalil, tidak ada contoh, bagus. Ada juga kan? Tidak ada dalil, tidak ada contoh. Nah itu. Ingat ya, yang disebut dalil itu dalam pengertian ahli sunnah wal jamaah bukan hanya Quran dan hadis. Sumber hukum ahli sunnah wal jamaah itu 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. Banyak ibadah yang kita lakukan tidak dilakukan oleh Nabi, tapi kita lakukan. Ingat tuh ya. Saya ambil contoh. Ada hadis, tidak ada contoh. Apa? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ada hadisnya, tapi Nabi tidak melakukan. Kenapa Nabi tidak melakukan? Karena Nabi rumahnya di masjid, keluar dari rumahnya itu pada waktu iqamat. Ada hadis, tidak ada contoh. Kemudian tidak ada hadis, tidak ada contoh. Apa? Zakat fitrah dengan uang, zakat fitrah dengan beras. Ada hadisnya zakatlah fitrah dengan beras, zakatlah fitrah dengan uang, tidak ada. Pendapat siapa itu? Ulama. Makanya ijma ulama. Siapa penggagasnya? Imam Hanafi. Mazhab yang 4 yang pertama Imam Hanafi. Yang pertama dia mengungkapkan pendapat bahwa zakat fitrah di luar kurma. Karena kurma itu hanya jazirah Arab saja yang ada, dan makanan pokoknya memang kurma. Tapi di tempat lain kan Madura misalkan dengan jagung, kita dengan beras. Ada mungkin di Japura, di Irian, mungkin muslimnya zakat fitrahnya dengan ubi, karena makanan pokoknya ubi. Jadi ya itu perlu kita ingat bahwa yang disebut dalil itu Quran, hadis, ijma, qiyas. Tuh. Contoh lain yang haram. Ada Quran dan hadis. Nafjah haram, sabu haram, tidak ada. Pendapat siapa itu?
ulama. Ya nyabu, mana pengharamannya nyabu? Qurannya mana, hadisnya ada? Itu bisa akal-akalan kan? Nah, tidak demikian dalam Islam. Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Berarti menjaga keutuhan syariat Islam itu oleh ulama. Karena perkembangan terus bergulir. Fikih itu pasti menyesuaikan. Contoh lain. Dengan perkembangan ini, qasar atau jama' itu safar. Dulu kan dalam fikih disebutkan jaraknya sekian puluh kilo. Nah, dengan perkembangan sekarang tidak bisa kaku begitu. Kan dulu sekian puluh kilo itu karena akan ditempuh sekian lama. Sekarang jarak pendek juga bisa ditempuh lama. Pakai angkutan kota kita. Sebelum sekarang ada Gojek, orang kerja di Cimahi pulang ke Bandung, misalkan dari Cimahi berangkat jam 4 sampai ke Bandung jam 7, bisa saja terjadi karena macet. Itu bisa. Hukum itu fleksibel. Jadi bagi kita jangan terlalu kaku mensikapi hukum, tapi jangan membuat hukum sendiri. Itu awas intinya. Jangan membuat hukum sendiri. Saya puasa agak sakit nih, qada aja nanti. Itu kan dengan sendiri. Itu yang tidak boleh. Jadi menetapkan hukum berdasarkan kepentingan pribadi itu yang tidak boleh. Demikian sementara Pak. Maka Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya tentang saum, dipersilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi berikan paparan Ustaz. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau orang yang buka puasa itu mungkin dengan soalnya ya, usia ekor, tapi mungkin dia ada tahun dia lupa atau tidak melaksanakan. Mau kita jawab waktu 3 atau waktu dulu pernah buka puasa tapi tidak perlu. Apakah ada petunjuk itu gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejauh atau Sebelum sempat kodok. ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seseorang yang menyengaja buka tanpa alasan, kodonya juga tidak diterima. Sengaja berbuka tidak ada alasan, seperti yang tadi, apa safar, sakit, head nifas, sengaja aja buka ini. Artinya menentang hukum Allah. Tidak ada qada, dosa besar. Termasuk itu. Harusnya sudah qada tahun ini, lupa. Udahlah. Minta ampunan aja kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah. Dosa besar itu. Sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain yang dilanggar. Itu dosa besarnya itu tadi kan. Nggak usah puasa lah. Nanti aja kodok. Nah itu sepertinya benar, sepertinya kalau anak kodok, tapi itu dosa besar. Itu Pak ya. Tapi kalaulah saran saya, di samping memohon ampunan kepada Allah, ya ganti sajalah, ganti saja nggak apa-apa, ganti saja. Salat bagi kita sendiri gitu. Walaupun kita sudah tahu, dengan harapan itu semoga Allah mengampuni dosa kita. Jadi jangan coba-coba puasa dilanggar aturan puasa itu kan. Jadi Islam itu mudah, tapi jangan Dimudah-mudahkan. Maka kesan-kesan saya ada pesan hari ini mungkin yang berkaitan dengan biasanya seringkali ada kemudian ini sudah
Saya main Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai bayar fidyah, jangankan bayar fidyah, kalau kewajiban yang lain juga udah tidak mampu, gimana Pak cara ini yang mau baik-baik sholat atau ini sudah tidak mampu? Apakah yang itu dari harta sendirinya yang nanggung? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di lanjutan surat Al-Baqarah tadi 183, 184, 185 ada kalimat yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi hukum tadi kan dari puasa begitu, ada kemudahan-kemudahan. Demikian juga fidyah. Fidyah itu kan mengganti. Ini dia janganlah untuk fidyah. Untuk keperluannya saja tidak ada. Siapa yang bertanggung jawab? Ya keluarganya. Kalau orang tua jelas anaknya. Anaknya yang membayarkan fidyah. Jadi itu sangat perlu bagi anak untuk menanggung kewajiban orang tua. Karena pasti kalau orang sakit keras, sakit lama, tidak mampu berpuasa, jangankan untuk bayar fidyah, dia untuk sehari-hari saja dia dibantu. Jadi sangat boleh, dan itu pintu surga bagi anaknya yang membayarkan fidyah orang tuanya. Sangat pahalanya besar sekali. Di samping membantu ke orang tua, juga ini tentang ibadah. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka ma yunfikun. Kul. Jadi begini. Wahai Rasul, kalau ada yang bertanya tentang infak, yas'alunaka ma yunfikun. Kul mada yunfikun khairum bil walidaini. Hai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepada kamu tentang infak sedekah, katakan bahwa yang terbaik infak sedekah wabil walidaini. Yang pertama, yang utama sedekah itu kepada orang tua. Tadi kaitan dengan pertanyaan tadi. Jadi itu menurut penilaian Allah sedekah paling utama itu membayarkan fidyah untuk orang tua atau saudara kita yang tidak mampu berpuasa dan diwajibkan, diharuskan membayar fidyah. Paling utama, urutannya pertama. Wal akrobin, baru ke kerabat. Wal yatama, kepada yatim. Wal masakin, kepada orang miskin. Baru kepada fisabilillah. Jadi urutan sedekah yang pertama orang tua, rankingnya ya, ranking pahala terbesar itu sedekah infak itu orang tua, kerabat. Kerabat itu bisa saudara kandung, bisa tetangga, itu kerabat. Yatim, miskin, sabilillah. Jadi tingkatannya begitu di Quran tentang sedekah. Sedekah itu bukan hanya uang, kan ada hadis senyum saja sedekah. Jadi yang disebut sedekah itu bukan hanya materi, membantu dalam hal apapun kita sedekah. Jadi sekali lagi, fidyah, membayarkan fidyah orang tua, wah berlipat-lipat pahalanya. Di samping keutamaan sedekah, juga ini untuk menutupi kewajiban orang tua karena tidak mampu berpuasa. Itu ya, jadi jangan sepelekanlah sedekah itu. Tetangga itu ranking kedua tuh, akrobin, karena
saudara kita yang dekat itu tetangga. Sedangkan yang disebut akrobin kan kerabat. Nah, kerabat dekat tetangga. Jadi makanya ancamannya juga kalau menyakiti tetangga itu neraka. Awas, hati-hati. Jadi kita harus baik-baiklah dengan tetangga. Hanya saja kadang ini kita itu kalau dengan tetangga itu rasanya satu berbuat jelek gitu. Padahal kita tidak tahu, harus sering introspeksi kepada tetangga. Bicara harus baik, sikap juga harus baik. Karena kalau sudah terbiasa melecehkan itu paling bahaya kepada tetangga. Dosanya besar sekali. Ya, Pak. Itu benar. Maka misalnya wilayah Nabihan atau Nabi perbalasan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia yang saya hormati Bapak Ibu, yang saya hormati, alhamdulillah di kajian ini kita mendapatkan pencerahan mengenai puasa Ramadan gitu ya. Saya teringat Bapak Ibu ketika usia kecil, bapak-bapak ngalaman dan menampilan buku Ramadan panduan kaum guru akhir di zaman SD gitu ya. Sudah ada buku panduan Ramadan diawali secara sistematis, teori katanya, dimulai dari pengertian puasa itu apa begitu. Puasa menurut bahasa menahan, beristilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa sesuai mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari sesuai syarat dan rukun tertentu, menilengkap begitu Pak Cik kamu bertanya. Wabil di Jepang begitu ya terkait dengan niat. Mungkin tadi nyambung dengan Pak yang sampaikan ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau entah yang betul itu entah syarat sah atau rukun. Jadi rukun puasa itu cuma dua sebetulnya. Ada niat, ada meninggalkan semua yang batal puasa. Bapak Ibu yang pikiran sudah dewasa, kalau anak-anak itu dulu bilangnya begini, menahan dari makan dan minum, tahu saja gitu. Ya karena mungkin masih datang Ibu ya pemikirannya. Padahal kan kalau orang dewasa sengaja memasukkan sesuatu ke lubang dia aja colokan gitu kan, atau bikin apapun gitu, mungkin jadi membatalkan, dan pembatalan puasa itu kan sangat banyak. Nah terkait dengan niat Pak Haji Hapunten, kan itu mulai dari terbit fajar sampai matahari. Biasa kalau di televisi gitu ya, kalau televisi itu mengingatkan kepada kita pada saat imsak atau sebelum imsak pas sahur, dawai bersama kulit itu dilaksanakannya pas itu. Mungkin itu yang dimaksud maksimal puasa itu terbit fajar. Tapi kan kita kan kebiasaan kurang, umumnya tos sampai. Berarti gitu lah terbit fajar. Mungkin itu minimalnya bisa setelah tarawih. Nah pertanyaan saya, apakah setelah buka puasa pun, jadi kan maghrib tuh sebelum isya apakah itu mulai niat puasa itu sudah bisa apa belum minimalnya? Jadi batasan minimal puasa kan di mana gitu kan? Mungkin maksimalnya dari terbit fajar itu pas sebelum subuh. Mungkin itu yang untuknya, mungkin nanti bisa diluruskan. Karena kebiasaan kita niat itu setelah tarawih lah begitu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan, bisa kan sebelum isya ataupun ba'da makan maghrib itu gitu kan? Yang kedua Pak Haji suka masih menjadi hal sesuatu yang bimbang ataupun apa yang memberikan penjelasan, terutama saya sebagai guru di sekolah ke anak-anak. Jadi ada perempuan ataupun laki-laki dia itu sudah tidak puasa. Tahun kemarin misalnya dia masih punya kodok. Oke. Ketika tahun berikutnya ketemu lagi puasa, kodok yang kemarin itu belum tuntas. Misalnya perempuan ya Bu ya, biasanya perempuan itu kan rata-rata 1 bulan berapa ya Bu yang kosong? 15 karunia setengah bulan tidak puasa. Dikorbankan yang umumnya itu dikodok di hari yang lain selain puasa. Itu aman Bu ya. Jadi dari mulai Syawal, Habib, Haji itu mungkin akan lebih aman. Tapi kalau mungkin niat dilalaikan, terus habis apa deh, bahkan pertengahan, makanya 5 sekali kita udah masuk ke Ramadan, misalnya 3 hari, jadi ada sisa 10 hari atau 3 hari tidak dilaksanakan. Maka di sana kan ada ketemu harus kodok ya.
ada sisa. Berarti kan harus dihukum. Apa namanya? Denda. Ada denda atau fidyah apa-apa. Tahun berikutnya sama mengulang lagi. Kembalinya satu lunas, ketemu lagi. Apakah ada semacam, kalau mengkorban mungkin gampang ya, mengkorban jadi kalau kita tetap hari ini jadi dihitung dengan kalender, kemarin 10, akhirnya 10 di apa? 10 ada apa? Mungkin bisa mengkorban. Nah ini hukuman yang disengaja dengan mengeluarkan uang itu akan berlipat ya hukumannya. Kemarin pindah. Nah ini karena telat nih pindah nih, atau memang cukup hanya satu kali saja untuk pindahnya begitu atau hukumannya. Kalau kan pilihan itu aja kita melaksanakan di hari-hari lain seperti itu. Itu memang penafsiran berbeda-beda. Takut salah paham. Bagaimana kira-kira gitu ya untuk meluruskan masalah hukumnya. Atau tadi mudah-mudahan saudara-saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang niat sebagai syarat sah atau juga sebagai rukun, menjadi rukun. Karena yang namanya rukun dan syarat sah kalau tidak dilakukan maka amal itu tidak berlaku, tidak bisa dilakukan, batal amalnya, meninggalkan rukun atau meninggalkan syarat sah. Memang berbeda antara syarat sah sholat, rukun sholat dengan syarat sah puasa. Kalau syarat sah sholat misalkan, syarat sah sholat. Kalau syarat sah sholat dari awal sampai akhir melekat. Contoh syarat sah sholat itu harus suci dari hadas, tertutup aurat. Itu syarat sah. Dari mulai awal sampai akhir harus berlaku itu. Tiba-tiba dari sedang sholat, ibu-ibu mukananya terbuka, auratnya kelihatan, batal sholatnya. Karena menutup aurat itu dari awal sampai akhir. Atau keluar angin, berarti batal. Itu syarat. Kalau dalam sholat rukun ada yang 13 itu berbeda jadi. Tapi kalau dalam puasa syarat dan rukun itu sama lah gitu. Syarat dan rukun sama. Kemudian bagaimana niatnya? Kita belajar dari dulu menurut fikih, niat itu sebelum fajar. Sebelum fajar artinya sama dengan waktu kita sahur. Yang ideal begitu. Yang ideal waktu makan sahur kita berniat, itu ideal. Tapi kan kita menjaga ideal itu bisa rusak karena sesuatu hal. Misalkan ketiduran sampai subuh berarti tidak niat. Makanya ulama menganjurkan kepada kita berniat itu setelah tarawih. Jadi yang disebut sebelum fajar itu dari kapan? Malam. Yang disebut malam kapan? Ya pasti paling mendekati itu setelah sholat isya. Karena kalau dari maghrib sampai isya dalam bahasa Indonesia masih ada yang menyebut senja. Sore, senja, malam gitu. Nah kalau ulama menyebutkan malam sebelum fajar berarti setelah isya. Bagaimana kalau niatnya setelah maghrib? Dan nanti juga sholat isya setelah isya saja. Kenapa bikin aturan sendiri gitu? Nah itu di sana. Namun yang paling bagusnya begitu setelah sholat isya sampai fajar. Tapi yang paling bagus lagi waktu fajar. Kemudian tentang qada. Nah nanti itu qada itu akhirnya kita yang memanage. Kalau sampai seperti Pak Haji Priyatna katakan tadi, qadanya tidak terbayar, ya salah dia, memanage salah dia. 15 hari, masa dalam waktu 15 hari kan ada bersih. Qadanya 15, masa selama 11 bulan. Tidak bisa itu kan minitnya. Itu jadi tergantung pribadi masing-masing. Dalam ibadah itu yang menentukan pribadi. Memanage waktu dan memanage kegiatan oleh kita sendiri. Saya gitu ya Pak Ustaz. Jadi tetap tidak ada toleransi
tidak ada toleransi. Karena toleransinya itu hanya keinginan dia sendiri yang dibuat oleh dia sendiri, membuat hukum atau aturan untuk meringankan dirinya sendiri, itu yang tidak bisa diterima. Saya kira itu, Pak. Alhamdulillah. Mungkin karena waktu juga ya, atau masih ada yang mau bertanya? Cukup ya, mudah-mudahan insyaallah ya, mungkin di pertemuan yang selanjutnya kita melanjutkan lagi bahasan. Yang penting juga kami ingatkan, memang kadang-kadang ucapan itu adalah doa. Jadi setiap kali kita mengucapkan juga hendaklah berhati-hati, terutama ya ada beberapa yang kita ini secara tidak sadar terseret oleh budaya dan memang dianggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang baik, padahal belum tentu itu adalah benar. Contohnya adalah dulu kita setiap hari Ahad ini dikatakan adalah hari Ahad, artinya hari pertama. Tetapi karena ada misi daripada kaum orang-orang kafir untuk merubah kebiasaan kita menjadi hari Minggu. Sementara dari kata sendiri Minggu itu adalah Domingo, artinya hari Pekan. Yang kita tahu mereka melaksanakan kebaktian pada hari Minggu. Kita secara tidak langsung terseret bahasa itu menjadi seolah-olah biasa. Padahal kita mencoba lagi untuk membiasakan lagi mengucapkan satu bahasa yang baik, karena bagaimanapun bahasa itu adalah ucapan, itu adalah doa. Jadi membiasakan untuk mengatakan hari Ahad juga itu adalah sesungguhnya kita kembalikan lagi kepada syiar Islamnya. Lalu kemudian dikatakan di dalam Al-Quran itu saum berbeda dengan puasa. Karena sudah terbiasa mengatakan puasa itu bahasa daripada bahasa Sangskreta, artinya upayaksa, yang artinya menyiksa diri, berbeda dengan saum. Kalau saum menahan diri, tentunya kadang-kadang kita sendiri tidak terasa bahwa itu seolah baik, padahal untuk benar. Jadi mengatakan bagaimana kalau kita saum, ini saum. Jadi mengatakan apa susahnya sih? Memang kadang-kadang ada yang cuma bahasa, hal-hal yang sepele seperti sembahyang. Kalau kita umat Islam sholat, nah sholat itulah perbedaan antara Islam dengan kafir, itu adalah sholat. Kalau sembahyang itu menyembah Sang Hyang, artinya Sang Hyang. Siapa yang Sang Hyang itu? Ya orang-orang yang kafir. Nah jadi cobalah kita untuk membiasakan diri mengatakan atau mengucapkan, mengamalkan, karena kebiasaan atau karakter itu terbentuk karena perilaku yang terus-menerus kita lakukan. Insyaallah mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah di dalam Islam. Ya, alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan cerahan dari Pak Ustaz Yusuf mengenai saum. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan saum Ramadan dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan tentunya apa yang menjadi tujuan dari proses saum itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa, karena dengan diri kita menjadi jiwa yang ikhlas, insyaallah kita akan terhindar daripada syaitan yang terkutuk. Mungkin Pak Ustaz ditutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafiina wa galimina maulana Muhammad wa sallimu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa dunuba ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayihina wa limasyayihi masyayihina
Allahumma ftah lana abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barakah, abwabal karamah, abwabal syihah, abwabal quwwah, abwabal afiyah, abwabal ni'mah, abwabal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma agnina bil ilmi wa jayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya mujibas syailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.